Saya di sini akan menjelaskan kembali apa itu konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam berkarya seni rupa. Nilai estetika dan kebaruan merupakan dua hal yang tidak bisa dihilangkan dalam proses penciptaan karya seni rupa. Untuk itu, seniman dituntut memiliki konsep dalam mengkreasikan idenya agar terciptanya karya yang unik dan berbeda dari yang lain. Konsep tersebut dapat diperoleh melalui eksplorasi dan eksperimentasi. Hasilnya, dengan memodifikasi pakem seni atau desain yang sudah, atau menciptakan karya seni rupa dengan wujud dan visual yang berbeda. Secara sederhana, eksplorasi dan eksperimentasi menghasilkan cara atau langkah kerja yang dapat digunakan untuk menciptakan karya baru. Dalam prakteknya, eksplorasi dan eksperimentasi tetap dibatasi dan berbagai aspek agar karya yang dihasilkan tidak melenceng dari kaidah seni rupa yang melekat. Ada pula 1. Aspek konseptual penciptaan karya seni rupa adalah rancangan yang dibuat dan digunakan seniman untuk menciptakan sebuah karya. Rancangan tersebut memuat ide atau gagasan yang dihasilkan melalui observasi. Dalam aspek konseptual, biasanya telah diciptakan berbagai hal yang terkait dalam penciptaan karya seni rupa. Penetapan berbagai hal yang digunakan sebagai pedoman dalam berkarya seni tentu saja dibutuhkan percobaan dan pengamatan. Seniman perlu mendalami dan menghayati objek yang menjadi sumber inspirasinya. A. Sumber inspirasi karya seni rupa adalah dasar dari penciptaan sebuah karya. Inspirasi berasal dari realitas atau kenyataan yang dilihat, diingat, dan dipikirkan seniman. Sumber inspirasi dapat berasal dari dua hal, yaitu realitas internal dan eksternal. 1. Realitas internal merupakan kenyataan yang diperoleh seniman melalui eksplorasi pengalaman terbaik yang terkait dalam kehidupan dan spiritual atau psikologi pribadinya. Contohnya, hafalan, cita-cita, emosi, intuisi, gairah, dan pengalaman-pengalaman kejiwaan lain yang sulit diekspresikan melalui tulisan atau lisan. Kemudian, adanya realitas eksternal merupakan kenyataan yang berasal dari hubungan pribadi dengan Tuhan atau tema religius, hubungan pribadi dengan sesama sosial, hubungan pribadi dengan alam, kebersihan lingkungan, pemandangan alam, dan sebagainya. Lalu adanya penetapan interest seni adalah daya tarik yang dimiliki karya seni rupa. Dalam menciptakan sebuah karya, seniman perlu menetapkan interest seni yang akan ditonjolkan agar batasan terkait tujuan penciptaan karya menjadi jelas. Adanya beberapa bagian interest. 1. Interest pragmatis menjadikan karya seni sebagai encouragement untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, tujuan moral, politik, dakwah, dan lain-lain. Lalu, adanya interest reflektif, yaitu menjadikan karya seni menjadi cermin atau representasi realitas aktual atau fakta dan nyata kehidupan dan realitas hayalan atau suatu yang diimajinasikan. Lalu ketiga, interest estetika. Dengan perspektif ini, seniman rupanya memberikan kebebasan bagi dirinya atau orang lain dalam melihat dan menilai sebuah karya seni.
Penempatan interest bentuk adalah daya tarik yang dihasilkan melalui bentuk atau wujud objek dalam karya seni rupa. Penetapan interest bentuk banyak hal yang dipentingkan ketika seniman ingin mengekspresikan hayatannya, nilai-nilai internal atau eksternal secara tuntas. Bentuk-bentuk dipilih pada dasarnya mewakili ekspresi yang ditunjukkan. 1. Bentuk figuratif, penggambaran objek-objek alam dengan menirukan bentuk dan warnanya secara serupa, seperti gunung laut yang biasanya digambarkan dengan warna biru. 2. Bentuk seni figuratif, penggambaran suatu objek tetapi tidak secara persis, contohnya bentuk tangan manusia yang dilukis memanjang untuk menyampaikan maksud tertentu. Ketiga, bentuk non-figuratif, sama sekali tidak menggambarkan bentuk hal alami. Lalu adanya penetapan prinsip estetika adalah asas atau dasar keindahan yang diterapkan oleh seniman dalam menciptakan sebuah karya. Berikut prinsip estetika. 1. Pramodern adalah prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas presentasikan bentuk-bentuk alam. 2. Modern adalah prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif. Penciptaan ini lebih menekankan pada aspek penemuan, orisinalitas, dan gaya pribadi. Ketiga, pasca modern adalah prinsip estetika yang memandang keindahan seni secara lebih bebas. Keindahan dapat berasal dari berbagai hal yang tercakup dalam karya seni, sehingga terkadang tampilannya terkesan tidak biasa. 2. Aspek visual penciptaan seni rupa. A. Struktur visual adalah pola yang menjadikan pedoman pemilihan unsur-unsur visual dalam karya seni rupa. Contohnya, mengangkat tema sosial budaya seperti kesenian dengan pilihan objeknya penanti. B. Komposisi adalah susunan berbagai unsur rupa agar sebuah karya seni rupa terlihat profesional, baik bagi segi keseimbangan maupun kelarasan. Contohnya, menyeleksi warna-warna yang akan digunakan, kemudian mengelola dan menyutuhnya sedemikian rupa agar dapat mewakili. Yang ke-C, gaya pribadi adalah ciri khas dari seniman yang menandai karya penciptaannya. Contohnya adalah seniman Raden Saleh, Baesoki Abdullah, dan S. Seojono. Meskipun sama-sama melukis dengan gaya realisme, hasil karya mereka akan sangat berkelainan satu sama lain. B. Tahap penciptaan karya seni rupa. Tahap persiapan terdiri dari pencarian ide, pengadaan dan pengolahannya bahan utama dan pendukung, serta penodaan peralatan. Namun ketersediaan alat dan bahan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan seniman, sehingga seniman harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan berkaitan dengan proses kreasi seniman dalam menata dan mengkomposisikan elemen seni rupa. Ketiga, tahap akhir. Tahap akhir atau disebut juga dengan finishing merupakan tahapan yang dilakukan ketika karya seni rupa sudah terwujud. Lalu adanya merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karya dalam visual. A. Konsep dokumentasi dan jurnal visual. Pengertian dokumentasi seni rupa adalah kegiatan mengumpulkan, memilih, menyusun, dan mengelola dan menyimpan informasi terkait aktivitas pada bidang seni rupa. Kelebihan dokumentasi seni rupa adalah dapat dijadikan bukti
terkait proses kreatif yang pernah dilakukan. Berdasarkan kepentingannya, berikut beberapa hal yang perlu didokumentasikan oleh seniman. A. Pengalaman kehidupan. Kegiatan dokumentasi penting dilakukan agar memori mengenai suatu peristiwa dapat dilakukan dibuka kembali, dihayat, lalu dijadikan ide penciptaan karya. B. Proses berkarya. Artinya, tahapan dalam penciptaan karya, seseorang dapat diakui sebagai seniman apabila pernah menjalankan proses kreatif, meskipun mungkin karya yang dihasilkan belum ideal, seiring pengalaman dan pengetahuan yang terus meningkat. C. Referensi karya. Kegiatan dokumentasi karya seni rupa menghasilkan beragam referensi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari, mengelola, dan mewujudkan ide secara kreatif. 2. Pengertian jurnal visual. Jurnal visual adalah buku yang berisi kumpulan dokumen baik berupa gambar maupun catatan mengenai rangkaian aktivitas seniman. Objek yang ditampilkan dalam jurnal visual dapat berupa grafis atau objek simbolik. Contohnya, terdapat jurnal visual yang hanya berisi gambar, ada pula yang mengombinasikan gambar dan teks atau grafis. Adapun wujudnya dapat berupa buku fisik ataupun file digital. Berdasarkan kelengkapan aktivitas kreatif yang didokumentasikan, jurnal visual dapat dilakukan sebagai indikator kelayakan seniman untuk memperoleh penghargaan atau perdana atau hibah proyek. Selain berguna untuk karir seniman, jurnal visual juga berguna dalam hal komersial. Hasil dokumentasi yang belum terpublikasi di kemudian hari dapat dimiliki nilai jual yang tinggi karena terdapat unsur sejarah di dalamnya. Jurnal visual berguna sebagai bukti keaslian sebuah karya yang ditentukan juga akan menambahkan nilai jualnya.